Halo warga sedulur Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya di Provinsi Banten sebagai upaya mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Hal itu disampaikan Al-Muktabar saat memberikan sambutan pada kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan Komisi 10 DPR RI di Pendopo Bupati Serang. Secara umum, situasi pendidikan di Provinsi Banten berjalan baik dan kondusif. Dalam penanganan kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, diperlukan komunikasi yang intens segenap stakeholder, khususnya keterbukaan antara siswa, orang tua siswa, serta pihak sekolah, juga penyusunan standar prosedur operasional ketika perundungan dan kekerasan terjadi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan bahwa kunjungan kerja spesifik tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi pengawasan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, serta untuk mendapatkan data-data dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kami berhasil mewawancarai penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Kita membahas berbagai hal dan pada dasarnya perlu ada sinergi, baik itu koordinasi kebijakan pusat maupun daerah yang kita buatkan sehingga harapan kita untuk masa depan anak-anak Banten. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pada tahapan pencoblosan Pilkada Serentak tahun 2024, pemerintah Provinsi Banten membentuk 3 tim untuk meninjau sejumlah TPS di Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menegaskan, berdasarkan laporan di lapangan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Banten berjalan kondusif. Provinsi Banten membentuk 3 tim dalam memantau pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Tim pertama, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar bersama Forkopimda memantau pelaksanaan pemungutan suara di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Tim kedua, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman As-Sidiki Kohara bersama Forkopimda memantau pemungutan suara di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Tim ketiga, staf ahli Gubernur Banten bidang pemerintahan politik dan hukum, Komari bersama Forkopimda memantau pemungutan suara di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS yang ditinjau antara lain berada di TPS 901 di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Kelurahan Karundang, TPS 037 Kelurahan Serang, TPS 09 Desa Pejaten, TPS 03 Desa Cadasari, TPS 01 Kelurahan Rangkas Bitung Barat, TPS 04 Kelurahan Kalitimbang, dan lain-lain. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak memilih dan menggunakan hak pilihnya dimanapun dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak tahun 2024. Al-Muktabar mengaku bahwa pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Banten terkait pelaksanaan tahapan pencoblosan pada Pilkada Serentak 2024. Pada momentum Hari Ulang Tahun ke-53 Korpri, pemerintah Provinsi Banten imbau anggota Korpri Provinsi Banten untuk terus berinovasi agar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Banten. Hal itu diungkapkan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten usai menjadi pembina upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 Korpri dan Hari Guru Nasional tahun 2024. Dalam menciptakan inovasi, para aparatur negara harus menggali potensi dan mengembangkan kapasitas diri. Usman berkesempatan membacakan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pidato tersebut, Presiden Republik Indonesia selaku penasehat nasional Korpri memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran anggota Korpri yang telah memberikan pengabdian terbaik terhadap bangsa dan negara. Pada kesempatan itu juga, pemerintah Provinsi Banten menyerahkan penghargaan kepada 10 orang anggota Kafilah Provinsi Banten, juara MTQ tingkat nasional ke-30 tahun 2024 di Kalimantan Timur. 13 orang anggota Kafilah Provinsi Banten, juara MTQ ke-7 Korpri tingkat nasional tahun 2024 di Kalimantan Tengah. 5 orang pemenang kategori Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar tingkat Provinsi Banten, serta penghargaan kepada pemenang
pemenang perlombaan dalam rangka hari ulang tahun ke-53 Korpri tingkat Provinsi Banten tahun 2024 kategori Duta Korpri, Korpri Idol, Korpri Bulu Tangkis, English Speech, dan Idol Paduan Suara. Pemerintah Provinsi Banten melalui BPBD Provinsi Banten gelar apel siaga bencana tingkat Provinsi Banten tahun 2024 sebagai respon atas bencana dan cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi pada bulan November hingga Desember 2024. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman As-Siddiqi Kohara mengatakan edukasi dan sosialisasi terkait dengan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat sangat penting dilakukan sehingga masyarakat dapat memahami langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi bencana, baik bencana yang disebabkan faktor alam maupun non-alam, maka perlu dilakukan upaya mitigasi resiko bencana secara bersama-sama. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana menyampaikan, apel siaga bencana tersebut merupakan respon pemerintah Provinsi Banten terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi basah yang menyebabkan bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi pada bulan November hingga Desember 2024. Dalam kesiapsiagaan bencana, pihaknya telah melakukan pengecekan sejumlah peralatan dan telah menggelar edukasi kepada masyarakat. Pada apel siaga bencana tersebut, BPBD Provinsi Banten juga menyalurkan sejumlah bantuan peralatan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Kota se-Provinsi Banten, mulai dari tas siaga bencana, perahu karet, alat pemotong atau mesin gergaji, serta peralatan lainnya. Guna mengembangkan potensi ekonomi kreatif, pemerintah Provinsi Banten gelar Rakorda Percepatan Pembangunan Industri Game di Provinsi Banten. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman As-Siddiqi Kohara berharap aplikasi dan pengembang game lokal Banten dapat tumbuh serta muncul banyak game dengan kearifan lokal, khususnya kearifan lokal Banten. Usman mengatakan industri game merupakan salah satu bentuk ekonomi kreatif karena mengandalkan sumber daya insani sebagai modal utama. Saat ini ekonomi kreatif merupakan gelombang keempat pembangunan ekonomi setelah pertanian, industri, dan informasi. Namun saat ini ekonomi kreatif masih didominasi kuliner, fashion, dan kria. Usman optimis industri game pada masa yang akan datang memiliki potensi. Saat ini sudah bermunculan aplikasi game yang beberapa di antaranya buatan lokal Indonesia. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Bidang Pengembangan SPBE pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Yakub, dalam laporannya mengatakan, Rakorda Percepatan Pembangunan Industri Game di Provinsi Banten bertujuan merumuskan kebijakan yang dapat mendorong percepatan ekosistem industri game di Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar dampingi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka job fair dan kick-off pelatihan vokasi. Dalam menangani berbagai permasalahan ketenagakerjaan, pemerintah Provinsi Banten berkomitmen melakukan langkah-langkah strategis seperti menyiapkan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan, memperkuat SDM melalui pelatihan terhadap calon pencari kerja, menggalakkan investasi, memperluas pengembangan kawasan wilayah, serta sinkronisasi program pusat dan daerah sehingga secara bertahap angka pengangguran di Provinsi Banten terus menurun. Hal itu diungkap Al-Mukhtabar usai mendampingi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yasirli membuka job fair dan kick-off pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPPVP Serang. Pada kesempatan tersebut, Al-Mukhtabar turut menyikapi pentingnya digitalisasi dalam rekrutmen tenaga kerja untuk mengatasi praktik pungli kepada pencari kerja yang dapat merugikan masyarakat. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga seluruh Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.